بسم الله الرحمن الرحيم. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan dari pembahasan kita dari mengkaji ringkasan fikih yang kita mulai dari Kitab Taharah. Pada pembahasan sebelumnya sudah diterangkannya oleh kita sudah terangkan dari keutamaan seorang perdalam ilmu agama dari tafaqquh fid din. Nah, yang merupakan ciri kebaikan. Kemudian dia merupakan dari ilmu yang diutus dengannya para rasul atau nabi kita membawa dari ilmu tersebut. Dan juga dia merupakan dari hal yang harusnya senantiasa ada dalam masyarakat Islami. Nah, dan juga dia merupakan dari sebab seorang hamba bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Dan juga dia merupakan dari sebab-sebab yang dengannya seorang bisa menjawab dari syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan dalam agama. Ini dari sekilas tentang keutamaan yang sudah diterangkan dari keutamaan tafaqquh fid din. Dan juga dari uraian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau telah terangkan kepada kita dari 3 pembagian manusia sehubungan dengan tafaqquh dalam agama ini. Yang paling terbaiknya atau jalan yang selamat adalah mereka yang menggabungkan antara ilmu dan amalan yang soleh. 2 golongan yang selainnya itu adalah orang-orang yang menyimpang, apakah dari kalangan orang-orang Yahudi yang semisal dengan mereka atau Nasrani dan yang semisal dengan mereka dari sebagian kaum muslimin yang mengikuti dari cara beragama mereka. Dan ini dari kandungan ayat di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sudah kita bahas ya. Nah, ya, dan juga beliau ada pembahasan dari hikmah kenapa seorang diwajibkan membaca surah Al-Fatihah pada setiap salatnya. Dan ini akan ada pembahasan juga yang lain di kitab shalah nanti. Dan juga beliau terangkan sedikit tentang keutamaan seorang mengamalkan ilmu agama. Itu merupakan sebab tambahan ilmu, diwariskan padanya ilmu yang lain. Dan juga ada hal-hal yang lainnya, sebab kuatnya keimanan dan seterusnya dari keutamaan-keutamaan. Dan juga beliau terangkan kepada kita dari pembahasan akhir di tafaqquh fid din itu tentang masalah dan keutamaan orang-orang yang berilmu. Allah tidak akan menyamakan mereka dengan orang-orang yang jahil. Dan juga mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas ya tentang keutamaan ilmu agama. Dan kalau kita buka dari keutamaan-keutamaan ilmu, itu sangatlah banyak sekali. Nah, keutamaan orang-orang yang berilmu itu sangatlah luas dan sangatlah banyak. Nah, dan ilmu fikih yang saya lupa terangkan kemarin ya, itu diterangkan oleh para ulama ada 4 pembagian. Dan ini juga yang ditempuh oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dari buku Al-Mulakhas Al-Fiqh ini. Nah, fikih itu ada yang namanya fikih ibadah. Ya, fikih ibadah itu adalah fikih yang berkaitan dengan masalah ibadah seorang.
Dan ini yang sifatnya wajib ain kita pelajari. Seperti masalah tahara yang akan kita bahas. Ya, itu banyak pembahasan nanti ya. Masalah air, masalah cara berwudu, membuang hajat. Nah, ya. Tayamum, mandi wajib. Kalau tidak ada air maka dia tayamum. Nah, masalah najis. Untuk wanita nanti dia harus pelajari juga masalah nifas. Ya, itu dari fikih ibadah. Kemudian juga di antara fikih ibadah yaitu masalah sholat. Nah, akan dibahas itu banyak dari pembahasan masalah sholat. Apakah itu dari sholat yang wajib? Nah, berkaitan dengan ya, kemudian di antara fikih ibadah juga yaitu masalah zakat. Ini juga kita ringkasannya. Nah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib juga nanti bermacam-macam yang kita akan lewati insyaallah taala dari pembahasan. Itu ini kita tinggal beberapa pekan lagi masuk Ramadan. Itu dari hal yang wajib kita pelajari. Dan situ ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah yang berkaitan dengan masalah itu. Dan juga di antara fikih ibadah yaitu masalah haji. Nah, merupakan fardu ain bagi yang ingin berhaji atau umrah, haji dan umrah. Nah, ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Tapi itu akan ada pembahasannya nanti ya. Dalam jual beli banyak sub-sub pembahasan yang kita akan kaji. Ya. Nyewa. Nah, masalah gadai. Ya. Nah, dan selainnya dari pembahasan ya. Fikih al-janayat. Fikih al-janayat itu maksudnya dia adalah fikih yang berkaitan dengan hukum-hukum hudud syariat. Ya. Kalau orang dibunuh, hukumnya nanti dibunuh. Masalah kisos kan? Ya. Nah, ada pembayaran dia. Itu akan dibahas. Rincian-rinciannya dalam fikih al-janayat. Nah, orang yang mencuri dipotong tangannya, misalnya kan? Apa hukumnya orang berzina? Apa hukumnya orang minum khamar? Ya. Itu akan dibahas ya di fikih al-janayat. Apa hukumnya orang yang melakukan kerusakan di muka bumi? Akan dibahas semua di fikih al-janayat. Nah, kemudian juga sebagian ulama memasukkan di situ masalah-masalah makanan dan minuman. Itu ada kitab tersendiri ya dari uraian Syekh nanti. Dan juga di fikih al-janayat ini akan dibahas juga masalah sumpah. Ya. Dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Nah, masalah kehakiman ya. Nah, itu akan dibahas di fikih al-janayat. Jadi secara global 4 jenis fikih dalam agama. Ya. Dan kita sekarang kalau di awal-awal pembahasan fikih itu biasanya adalah pembahasan masalah fikih al-ibadah. Ya. Itulah tadi yang kita telah uraikan secara ringkas. Nah, ini tentang masalah gambaran global ya dari pembahasan ilmu fikih. Nah, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih munakahat, dan yang keempat ada fikih janayat. Nah, baik. Di kitab At-Taharah ini, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah akan menerangkan 14 sub pembahasan. Baik. 14 bab ya. Nah, ada masalah hukum seputar tahara dan air. Yang kedua nanti akan dibahas tentang masalah bejana dan pakaian orang-orang kafir. Dan yang ketiga nanti akan dibahas tentang masalah apa yang diharamkan untuk orang-orang yang berhadas. Dan yang keempat akan dibahas tentang masalah adab-adab membuang hajat. Masalah yang kelima beliau akan bahas tentang masalah siwak dan apa-apa saja yang merupakan perkara fitrah
Di bab yang ke-6 beliau akan terangkan masalah wudhu. Ini semua pembahasan masalah taharah ya. Nah, bagaimana sifat wudhu itu akan dibahas di beberapa bab setelahnya. Masalah mengusap sepatu, ya, kaos kaki, pembatal-pembatal wudhu, masalah mandi. Kalau tidak ada air, dibahas masalah tayamum nanti, ya, menghilangkan najis. Dan yang terakhir beliau akan bahas tentang masalah haid dan nifas. Nah, ini gambaran global pembahasan masalah apa? Tahara yang akan beliau uraikan dari ringkasan fikih ini. Baik. Jadi kita agak ringkasnya kita bahas. Nah, agak santai pelajarannya. Baik. Ya. Baik, di bab yang pertama, dan ini dari cara seorang dalam mempelajari fikih ya. Jadi kalau dia ingin belajar fikih, dia belajar dulu ringkasan-ringkasan saja. Tahap pemula begitu ya. Nah, dan di sini Syekh Shalih Fauzan beliau terangkan dari ringkasan fikih dan beliau kuatkan di sisi beliau apa yang kuat. Itu dari cara yang mudah untuk para pemula untuk mempelajari fikih. Ya, walaupun juga ada cara yang lain, dia baca matan misalnya dari matan-matan ringkas seperti Ad-Durrul Al-Bahiyah misalnya. Ya. Ada juga cara yang lain, dia baca hadis dari hadis-hadis fikih misalnya seperti kitab Umdatul Ahkam. Itu dia dari sisi metodenya, dari sisi uraian hadis. Nah, tapi itu nanti biasanya kalau dibahas di masjid ya, di halaqah-halaqah ilmu biasanya. Tapi kita sekarang masih sistem online, maka kita hanya bawakan ringkasan-ringkasan saja yang semoga bisa dipahami dengan mudah. Baik. Di bab yang pertama ini boleh terangkan kepada kita di sini tentang masalah hukum seputar tahara dan air-air. Nah, ya. Di masalah bab pertama ini, masalah tahara dan air-air, boleh akan terangkan beberapa permasalahan lagi. Nah, yang pertama beliau akan terangkan sisi pentingnya tahara itu. Kenapa dia didahulukan? Ya, sebelum kitabus shalah atau masalah salat. Itu yang beliau akan terangkan ya. Kemudian beliau akan terangkan di masalah yang berikutnya, masalah yang kedua, di bab yang pertama ini tentang definisi taharah. Apa itu definisi taharah? Nah, itu kan. Nah, kemudian nanti beliau akan terangkan di masalah yang ketiga tentang masalah pembagian air. Ya, air itu berapa jenis, macam jenis-jenisnya yang dipakai untuk berwudu misalnya, bersuci dan seterusnya. Nah, kemudian di masalah yang keempat beliau akan terangkan tentang pembagian taharah itu. Pembagian taharah. Ya. Dan di masalah yang kelima beliau simpulkan tentang beliau kembali kepada pembahasan masalah air. Ini dari pembahasan-pembahasan di bab yang pertama yang kita akan lewati. Hanya kita bahas ringkas ya. Nah, ya. Di sini dikatakan diterangkan oleh beliau sisi pentingnya kenapa tahara ditempatkan di bab yang pertama ya, sebelum salat. Ya, dimaklumi kan, salat itu dia rukun Islam yang kedua. Nah, setelah syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Nah, ya, kenapa tidak dibahas langsung salat begitu kan? Kenapa dibahas dulu tahara? Nah, karena di antara syarat sahnya salat, ya seorang kan bertahara. Dia berwudu misalnya kan. Kalau dia junub dia mandi wajib. Dan seterusnya kita akan lewati insyaallah rinciannya. Yang jelas salat tidak akan diterima kalau dia tidak bertahara. Ya, itu sisi pentingnya ya. Kenapa? Para ulama fikih memulai buku fikihnya dengan kitab At-Taharah. Dan karena tahara itu yang merupakan syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat. Nah, dan kemudian yang kedua, dari sisi pentingnya juga
boleh terangkan situ ya oleh Syekh tentang masalah tadi itu. Nah, ya, walaupun beliau agak melosit ya tentang keutamaan salat. Nah, salat itu bagaimana keutamaannya, perbedaan antara orang kafir dan muslim, tiang agama, dan seterusnya ya. Lihat di buku. Baik. Kemudian juga diterangkan juga di sini sisi yang lain lagi dari kenapa taharah itu didahulukan sebelum pembahasan masalah sholat. Nah, ya, karena seorang ketika dia kurang dalam masalah taharah, dia ada kekurangan dalam masalah taharah, ini merupakan sebab-sebab dia akan disiksa di alam kubur. Ya, bukan hanya tidak diterima ibadahnya di dunia ya, bahkan nanti di alam kubur dia akan disiksa oleh Allah ketika dia tidak punya ilmu dari cara bertaharah yang benar. Nah, kita akan terang nanti insyaallah taala ya, di babnya nanti akan lewat hadis masalah itu. Nah, ya, kemudian juga di antara sisi pentingnya lagi, nah, dari seorang atau kenapa para ahli fikih mendahulukan masalah taharah sebelum masalah sholat, ya karena taharah itu adalah hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diterangkan dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang sedang bertaharah. Ya. Baik. Jadi ini sisi-sisi ya, kenapa taharah itu lebih didahulukan daripada pembahasan masalah salat. Walaupun ada sebagian ulama, tapi ini jarang ya, yang memulai buku fikihnya dengan langsung pembahasan masalah salat. Tapi itu jarang. Mayoritas ulama mereka memulai bukunya dengan pembahasan taharah. Nah, itu dari global masalah fikih. Baik. Kemudian beliau terangkan kepada kita, ya, sudah dibawakan hadis ya. Kenapa tadi itu taharah dia merupakan syarat sahnya salat. Ada hadis dari riwayat Ahmad dan selainnya. Nah, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Miftahu sholati at-tuhur" atau at-tahur. Nah, pembuka dari salat itu adalah taharah. Jadi kalau dia tidak bertaharah, maka tidak akan terbuka salatnya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita akan baca nanti di masalah wudu dari hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadukum idza ahdas hatta yatawadda. Nah, Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Sampai dia apa? Berwudu. Itu sisi pentingnya, dan wudu bagian dari kitab taharah yang kita akan bahas. Baik. Nah, ini sisi pentingnya taharah ya di awal-awal pembahasan. Ya, saya sebutkan tadi ada 3 ya. Yang pertama karena taharah itu dia merupakan syarat sahnya salat. Kemudian yang kedua, taharah itu dia merupakan sebab yang menjaga seorang dari siksaan kubur. Karena kapan dia kurang dalam masalah itu merupakan sebab-sebab di antara sebab yang dengannya dia disiksa di kuburan. Nah, bukan hanya tidak diterima salatnya, tapi dia akan disiksa di kuburan. Kemudian yang ketiga tadi, dan Allah mencintai orang-orang yang sedang bertaharah. Ya, masih ada keutamaan orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan. Nah, baik. Mungkin dari sisi-sisi kenapa taharah itu lebih didahulukan daripada pembahasan salat. Baik, kemudian definisi di masalah yang kedua boleh terangkan kepada kita tentang definisi taharah. Ya. Jadi taharah itu bahasa Arab ya. Apa definisi taharah? Itu yang akan diterangkan.
Di situ beliau terangkan tahara itu adalah an-nadhafa wan nazaha. Ya. Anil aqdar al-hissiyah wal ma'nawiyah. Kata Syekh, tahara itu adalah nah, kebersihan dan kesucian. Itu secara bahasa ya. Dari kotoran-kotoran. Nah, baik kotoran yang tampak ataupun kotoran yang maknawi, yang tidak tampak. Ya. Nah, dari situ kadang para ulama membagi tahara itu. Ya, beliau akan terangkan nanti ya di akhir dari bab 1 ini. Nah, karena tahara itu ada 2 macam. Ada tahara hissiyah dan ada tahara ma'nawiyah. Ya. Tahara hissiyah itu adalah tahara yang terlihat. Orang cuci tangan gitu kan. Dia berwudu, dia mandi. Itu kan namanya tahara apa? Hissiyah, terlihat. Ya, dibersihkan dirinya dari kotoran. Apakah najis ya ataupun hadas. Nanti kita akan bahas. Ada juga tahara jenis yang kedua yang dikatakan tahara ma'nawiyah. Ya. Nah, tahara ma'nawiyah ini tahara yang tidak terlihat. Dia itu arahnya kepada kebersihan hati. Ya, kebersihan hati seorang hamba. Hatinya selamat, bersih dari kesyirikan, dari dosa dan maksiat. Nah, itu kan. Itu juga namanya apa? Tahara. Ya. Dan itu dia dibahas di pembahasan masalah akidah. Dibahas biasanya di pembahasan masalah apa? Akidah. Ya. Kalau di masalah fikih itu pembahasannya masalah tahara hissiyah yang terlihat, yang kita sudah terangkan tadi ya, garis-garis besarnya. Ya, masalah wudu, mandi, tayamum, seterusnya itu dari pembahasan-pembahasan masalah apa? Tahara hissiyah. Ya, jadi kita kembali tadi kepada uraian beliau. Tahara itu secara bahasa dia bermakna apa? Kebersihan dan kesucian. Mensucikan diri dari kotoran-kotoran. Baik kotoran yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Adapun tahara secara istilah, nah, ini ada beberapa definisi di kalangan para ulama ya. Dari definisi tahara secara istilah. Nah, ya. Kalau di definisi orang-orang Syafi'iyah, mereka mengatakan tahara secara hissiyah itu atau tahara yang kita bahas ini yaitu fi'lun yustabahu bihi shalah. Ya. Yaitu perbuatan yang dengannya salat itu boleh dilakukan. Ya. Nah, ini berbeda dengan apa yang diuraikan oleh Syekh Shalih Fauzan di situ ya. Kalau Syekh Shalih Fauzan boleh terangkan di sini tahara secara istilah yaitu irtifa'ul hadath wa zawalul najas. Ya. Mengangkat hadas dan menghilangkan apa? Najis. Ya. Ini tidak ada pertentangannya sebenarnya. Walaupun beda kalimatnya tapi bisa digabungkan. Ya kayak tadi kan kalau dikatakan kalau di sisi orang-orang Syafi'iyah, nah, kata mereka kan tahara itu perbuatan yang dengannya itu salat akan boleh dilakukan. Ya, jadi kalau dia lakukan perbuatan itu, salatnya nanti akan boleh dilakukan. Ya, apakah mungkin dengan dia berwudu kah atau dia mandi kah? Kalau tidak ada air, dia tayamum kah? Gitu kan? Nah, tapi di orang-orang Hanabila, ya, orang-orang Hambali dari mazhab Imam Ahmad, dan ini yang dipakai di kebanyakan ulama Saudi Arabia ya, dan Syekh Shalih Fauzan juga, beliau mazhabnya di situ adalah dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, itu yang terangkan tadi, yaitu mengangkat hadas dan menghilangkan apa? Najis. Karena itu inti pembahasan masalah tahara. Perputarannya pada 2 perkara itu saja. Dan itulah yang dikatakan perbuatan tadi itu. Dengan perbuatan itu salat bisa apa? Dilakukan. Kadang bentuknya dia angkat hadas dan kadang bentuknya dia hilangkan apa? Najis.
Ini perputaran masalah taharah di situ ya. Sekarang kan lihat orang berwudu, kalau dia junub dia mandi wajib. Ya. Kalau tidak ada air dia tayamum. Itu kan masalah apa semua itu? Mengangkat hadas. Itu kan ada hadas kecil, ada hadas besar. Nanti kita akan bahas ya. Nah. Ya. Dan juga sisi taharah yang kedua, ada yang dikatakan menghilangkan najis. Ya, dan najis dia lihat misalnya di pakaian, di tempatnya atau di mananya, dia hilangkan, dia cuci. Itu juga masalah taharah. Dengan itulah salat akan boleh dilakukan. Ya. Nanti kita akan bahas ya, salat itu dia harus bersih. Pakaiannya, badannya, tempatnya. Itu kan diantara syarat-syarat sahnya apa? Salat. Jadi kesimpulan tadi di sini ringkas. Ya, walaupun ada beberapa pendapat di kalangan ulama, tapi bisa digabungkan. Kalau kita lihat dari orang yang Syekh Shalih Fauzan di sini, dia terangkan ya dari mazhab Hambali, dan yaitu taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan apa? Najis. Nah, itu inti pembahasan masalah taharah sebenarnya. Dengan itulah perbuatan itu dengan dua macam ini salat bisa apa? Bisa dilakukan. Dan itu tidak bertentangan ya dengan definisi yang diterangkan oleh para ulama Syafi'iyah. Nah, baik. Jadi dari gambaran-gambaran definisi apa? Taharah. Nah, ya dari sini juga kadang sebagian ulama membagi taharah itu, membagi taharah hissiyah ya. Jadi sekarang ini kita fokus pada masalah taharah apa? Hissi. Taharah hissi tadi kan yang bisa terlihat. Ya, jadi taharah hissiyah itu nanti terbagi dua lagi di bawah. Terbagi dua. Tadi kan sudah kita bagi ya, taharah secara umum kan ada dua. Ada taharah ma'nawi, ada taharah apa? His. Ya. Taharah ma'nawi itu berkaitan masalah-masalah hati, akidah dan seterusnya. Dari kesyirikan, suci badannya, apa suci hati dan kesyirikan dan seterusnya. Dan maksiat. Nah, ada taharah yang kedua yang dikatakan taharah his. Ini berkaitan dengan hal-hal yang terlihat. Nah, taharah hissiyah ini terbagi dua lagi. Dipaham ya? Terbagi dua. Ya. Ada bentuknya menghilangkan hadas, ya. Mengangkat hadas, dan yang kedua menghilangkan apa? Najis. Itu namanya taharah, pembagian taharah apa? Hissiyah. Nah. Ya. Kadang di sebagian ulama mereka ganti istilahnya ya. Dan kalau bentuknya dia hilangkan najis, dia katakan dengan taharah hakikiyah, begitu kadang. Bahasa lainnya begitu ya. Jadi jangan bingung nanti kalau baca misalnya buku fikih yang lain. Ya. Dibagi di situ taharah hissiyah menjadi dua. Ada taharah hakikiyah, ada taharah maknawiyah. Ada taharah hakikiyah, ada taharah hukmiyah. Itu tidak usah bingung. Sama tadi intinya itu. Ya. Karena taharah hakikiyah itu kembalinya kepada apa? Menghilangkan najis. Ya. Adapun taharah hukmiyah itu kembalinya kepada mengangkat apa? Hadas. Apakah itu wudu, ya mandi, atau dia tayamum kalau tidak ada. Paham ya? Nah, ini perputaran-perputaran masalah apa? Taharah. Ya, kalau sudah paham ini, maka insyaallah ta'ala mudah memahami kitab taharah nanti. Ini kunci-kuncinya ya. Ya, gambaran-gambaran globalnya. Jadi soalnya tadi ya, supaya tidak bingung. Kita fokus kalau masalah fikih itu pembahasan taharahnya, masalah taharah apa? Hissiyah. Ya, taharah hissiyah itu sudah diterangkan dari definisinya oleh para ulama. Yaitu mengangkat hadas dan menghilangkan apa? Najis. Nah, itu inti taharah hissiyah, perputarannya di situ. Baik. Yang kadang sebagian ulama membahasakan dengan bahasa yang lain. Kalau mengangkat hadas, kadang dibahasakan dengan bahasa taharah hukmiyah. Kalau menghilangkan najis, kadang dibahasakan dengan bahasa taharah hakikiyah. Itu tidak bertentangan ya, hanya istilah saja. Ya, agar kita tidak bingung dalam melihat maknanya. Nah, baik. Jadi ini definisi taharah dan sekaligus pembagian-pembagiannya. Nah, berikutnya beliau terangkan kepada kita di situ tentang masalah air. Ya. Ini air ini adalah asal
bertaharah. Ya. Air ini adalah asal yang dipakai dalam apa? Bertaharah. Ini penting juga. Nah, beliau terangkan di situ awal-awal beliau bawakan dua ayat ya. Ada ayat di surah Al-Furqan, ada ayat di surah Al-Anfal. Ini tentang masalah air mutlak namanya. Ya. Di surah Al-Furqan ayat 48 Allah Ta'ala berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Ya. Dan kami telah turunkan dari langit air yang suci. Nah, itu ayat di surah Al-Furqan. Ayat yang kedua ayat di surah Al-Anfal ayat ke-11. Mirip juga ayatnya. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Ya. Al-Anfal ayat 11. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan dialah Allah yang telah menurunkan kepada kalian air dari langit. Nah, untuk sucikan kalian dengannya. Nah, ini yang namanya air mutlak. Ya. Ini pembagian air yang pertama. Ya. Jadi air itu ada yang dikatakan air mutlak. Air mutlak itu artinya air yang berada pada asal penciptaannya. Nah, air yang berada pada asal penciptaannya. Itu namanya air mutlak. Ya. Nah, ya seperti tadi ya, air hujan itu kan asal penciptaannya kan dari situ. Maka dia bisa dipakai untuk apa? Bertaharah. Apalagi contoh air mutlak? Ya, misalnya air laut. Itu kan air mutlak. Dia seperti itu asalnya asin. Ya. Apalagi air mutlak? Ya, air sungai, gitu kan? Itu juga dikatakan air mutlak. Ya. Apalagi air mutlak? Ya, beliau bawakan situ beberapa dari contoh-contoh air mutlak. Dan yaitu air yang berada pada asal penciptaannya. Ya, seperti tadi air hujan. Dan ada juga salju misalnya. Ada air di situ yang dingin. Itu juga air mutlak. Sudah seperti itu asal penciptaannya. Nah, sungai, mata-mata air, gitu ya, sumur-sumur, lautan, ya, itu yang dikatakan air apa? Mutlak. Ya. Sampai embun pagi itu misalnya kalau dia banyak bisa dipakai bertaharah. Karena dia juga dikatakan apa? Air mutlak. Ini pembagian yang pertama dari air yang beliau terangkan di situ ya. Hanya beliau tidak bawakan dalam model pembagian. Hanya beliau isyaratkan ya. Nah, tapi itu bisa dipahami arahnya ke situ pembahasannya. Nah, dan ini adalah air yang suci dan mensucikan. Ya, bisa dipakai untuk apa? Bertaharah. Nah, ya, sepanjang tidak ada najis yang jatuh ya, tentunya kan dia bersih, maka dia bisa dipakai bertaharah. Ya, kadang warnanya macam-macam. Nah, air hujan itu kan kadang dia berwarna kuning sedikit. Ya. Apalagi misalnya air salju, kadang dia bening putih. Nah, apalagi air sungai itu juga bermacam-macam warnanya. Ya, mata-mata air, sumur, ada yang keruh, ada yang berkapur. Semuanya bisa dipakai apa? Bertaharah. Karena dia berada pada asal penciptaannya. Apalagi lautan. Ya. Ada yang berwarna hijau, berwarna biru. Nah, dipahami ya? Terus seluruhnya dikatakan apa? Air mutlak. Baik. Ini pembagian yang pertama ya dari air. Nah, kemudian yang kedua, beliau di situ bawakan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, kata beliau, amma mas'alatu taghyiril ma'i al-yasir awil kathir bitahirati kal isnani was sabuni ya was sidri wal khitami wat turabi ya wal ajini dan ghairi dzalika mimma qad yughayyiru al ma'a taib. Nah, mislal ina'i
Ya, idza kana fihi atharu sidrin aw khatami, ya, wudi'a fihi ma'un fataghayyara bihi ma'a baqa'i ismil ma'i fahada fihi qaulani ma'rufani lil ulama. Ya. Di sini beliau bawakan isyarat tentang jenis air yang lain. Beliau bawakan di situ perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Adapun masalah kata Ibnu Taimiyah ya, adapun masalah ya perubahan air yang sedikit atau banyak, ya dia berubah misalnya dengan masuknya benda-benda yang lain, ya seperti deterjen, ya atau masuk padanya sabun, atau masuk padanya daun bidara misalnya, ya, nah, atau tanah, atau adonan, atau selainnya, nah, dari hal yang mungkin bisa merubah air mutlak tadi itu, ya. Nah, sehingga dia bisa berubah, ya. Wudi'a fihi ma'un, diletakkan padanya air, dan dia berubah. Tapi bersama dengan tetapnya namanya sebagai sebagai air. Di kalangan para ulama ada dua pendapat. Jadi ini masalah beliau bahas ya tentang masalah ini? Masalah air yang kejatuhan benda suci. Seperti tadi ya, kejatuhan sabun atau bidara atau tanah atau adonan dan yang semisalnya. Nah, apa hukumnya air yang seperti ini? Nah, beliau terangkan di situ ya, beliau bawakan dari perkataan Ibnu Taimiyah. Nah, yang kesimpulannya beliau kuatkan di situ, dia adalah air yang bisa dipakai untuk bersuci. Nah, bisa dipakai untuk bersuci. Ya, tapi di sini para ulama mensyaratkan ya, sepanjang dari apa yang masuk tadi itu tidak merubah merubah air. Ya, merubah sifat asalnya begitu. Kalau dia masuk sedikit tidak ada masalah. Misalnya ada air dalam satu bak, masuk misalnya sabun sedikit, masuk daun bidara, itu kan tidak ada masalah. Masuk tanah, masuk adonan roti sedikit, dan dia ketika dirasa, dilihat, dicium baunya tetap tidak berubah, maka ini dari hal yang tidak ada masalah ya, menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan itu yang dikatakan air, masih dia dikatakan air yang bisa dipakai untuk bersuci. Nah, tapi ada bentuk air yang lain lagi ya, yang di sini boleh bahas ya, masalah-masalah kalau tidak ada air itu kita akan bahas di masalah tayamum ya. Nah, ya, tapi ada pembagian air lagi yang lain ya, yang dia itu masuk benda-benda tadi itu suci dan dia merubah dari air tersebut ya, sehingga nanti dia bukan lagi air namanya, sudah menjadi sabun gitu ya. Nah, sudah menjadi adonan atau yang semisalnya. Nah, dia suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, ini pembagian yang kedua dari air. Ya. Jadi tadi kesimpulannya di sini ya, kalau misalnya ada benda suci yang masuk pada air yang asalnya dia suci, itu dilihat gitu ya, kesimpulannya saja. Kalau benda tadi itu mempengaruhi dari air, ya, merubah dari bau, warna dan rasa air itu, maka air itu suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Ya, seperti air kelapa, susu, teh, gitu kan? Nah, itu bukan lagi air namanya, tapi disandarkan kepada namanya begitu kan? Dan dia tidak bisa dipakai berwudu. Ya, beda kalau tadi masuk misalnya sedikit teh atau susu di ember yang besar, ya tidak mempengaruhi, maka ini tidak ada masalah. Dia tetap dikatakan air yang suci dan mensucikan. Baik. Nah, itu kesimpulan dalam masalah ini aja ya. Ya, kemudian yang ketiga, ada jenis air lagi yang dikatakan air yang najis. Air yang apa? Yang najis. Apa itu air yang najis? Ya, adalah air yang telah dijatuhi oleh najis dan merubah dari air tersebut. Ya, merubah baunya, rasanya dan warnanya.
maka ini dia air yang tidak bisa dipakai apa lagi? Bersuci. Dipahami ya? Nah, tapi kalau misalnya masuk najis, ya, tapi tidak merubah nanti, airnya masih banyak. Satu bak misalnya, jatuh kencing satu tetes, misalnya kan, ya itu tidak merubah, ya, bau, warna atau rasa dari apa bak tadi itu, maka dia bisa dipakai apa? Bersuci. Ini nanti yang kita akan uraikan nanti ya di pembahasan setelahnya. Ya, jelas ini kesimpulan-kesimpulan dalam masalah air. Ya, baik. Beliau terangkan tadi di situ ya. Nah, yang beliau simpulkan di akhir dari bab 1 ini, air itu terbagi dua saja menurut uraian Syekh Shalih Fauzan. Tapi dari dua ini nanti terbagi tiga sebenarnya. Yang pertama ada namanya air yang suci dan dia bisa dipakai apa? Bersuci. Itulah tadi air yang berada pada asal penciptaannya. Ya. Kemudian yang kedua, beliau terangkan situ air yang najis yang dia tidak dipakai yang dia tidak bisa dipakai apa? Bersuci. Nah, itulah tadi air yang kejatuhan najis yang ketika najis jatuh dan dia mendominasi dari apa? Dari rasa, bau atau warnanya. Tapi kalau dia jatuh najis tapi tidak memberikan pengaruh, maka dia berada pada asal suci dan mensucikan. Dipahami ya? Atau kalau dia jatuh benda suci yang lain, kayak tadi ya sabun atau adonan, tapi dia tidak merubah, maka dia tetap dikatakan air yang suci dan mensucikan. Beda kalau dia merubah nanti, maka dia dikatakan suci, tapi tidak bisa dipakai apa? Bersuci. Jadi kalau mau diuraikan itu sebenarnya air itu ada tiga. Kalau mau dirinci ya, ada yang suci mensucikan, ada yang suci tapi tidak bisa mensucikan, kayak tadi ya teh, susu, ya sudah berubah nanti. Tapi dia suci, tapi tidak bisa dipakai berwudu. Dan yang ketiga ada yang namanya air apa? Air yang najis. Ketika jatuh najis dan dia merubah dari bau, rasa atau warna. Baik. Tiga tadi itu bau, rasa, warna itu diterangkannya oleh kesepakatan para ulama. Ada hadis-hadis dalam masalah ini tapi dia tidak kuat ya. Nah, tapi dia dikembalikan para ulama mereka sepakat dalam masalah itu. Perubahan air itu diukur dilihat pada apa? Pada rasa, bau atau warnanya. Nah, kalau berubah itu dilihat tadi apa yang masuk. Kalau yang masuk benda suci, maka dia bukan lagi air yang bisa dipakai bersuci. Suci dia tapi tidak bisa dipakai bersuci. Kalau dia masuk najis, dilihat kalau berubah bau, rasa atau warna, maka dia menjadi air yang apa? Yang najis. Dipahami ya? Baik. Mungkin dari kesimpulan-kesimpulan ringkas tentang masalah apa? Pembagian air. Baik. Dan ini cukup ya insyaallah taala. Nanti kita masuk di bab yang lain lagi, bab yang kedua dari uraian Syekh Shalih Fauzan tentang masalah bejana dan pakaian orang kafir. Nah, itu segera itu dulu ya. Sudah waktu masuk. Ada yang tanyakan situ? Ya? Tidak ada. Baik. Segera itu dulu suara dan fatnya. Nanti kita sambung di pertemuan yang berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.